Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Refe Batullah dengan NPM 22170511157 dari kelas CD. Di sini saya akan membuat video mengenai kuis keempat dari mata kuliah grafika komputer, yaitu pembahasan mengenai materi polygon clipping algorithm. Jadi, polygon clipping itu sendiri merupakan kita menjelaskan polygon terlebih dahulu. Polygon itu merupakan bidang yang tersusun dari vertex atau titik sudut dan edge atau garis penghubung dari setiap vertex. Nah, untuk polygon clippingnya sendiri merupakan proses dalam memotong atau membatasi bagian dari satu polygon agar hanya bagian yang berada dalam area tertentu yang ditampilkan atau diproses lebih lanjut. Nah, bagian dari polygon yang berada di luar akan dihilangkan. Nah, misalkan di sini contohnya kita ada viewport atau window atau bisa juga jendela disebutnya. Ini yang persegi ini. Nah, kita ada sebuah poligon seperti segi 6 ini poligonnya. Nah, dia ini polygon part outside the viewport. Jadi, misalkan yang seperti ini tuh poligonnya yang masih di luar, yang bagian di luar masih terlihat. Nah, setelah di clipping, maka hanya bagian yang di dalam dari viewport itu sendiri yang akan ditampilkan. Jadi polygon yang ada di dalam viewport yang akan ditampilkan dan selebihnya yang bagian ini ketika di clipping akan dihilangkan. Nah, tipe dari clipping tersebut itu ada beberapa, yaitu point clipping, line clipping, polygon clipping, text clipping, dan curve clipping. Dan untuk line clipping, kita sudah membahasnya di kuis ketiga kemarin. Dan sekarang kita akan membahas bagian polygon clipping. Nah, di polygon clipping ini sendiri, ada algoritma yang namanya adalah Sutherland-Hodgman, yang dimana algoritmanya itu memotong polygon agar hanya bagian dalam atau clipping window-nya itu bagian dalam clipping window yang tersisa. Nah, proses itu dilakukan pada satu sisi jendela dalam satu waktu. Misalkan di bagian kirinya, kanan, atas, ataupun bawah. Nah, setelah semua empat sisi itu terproses atau diproses, hasil akhirnya adalah polygon yang sepenuhnya berada di dalam window. Jadi, setelah kita melakukan clipping di satu sisi, misalkan kiri, kita akan berlanjut ke kanan, atas, bawah, dan setelah hasilnya didapat, maka dia akan membentuk poligon yang akan ada di dalam sebuah viewport atau window-nya. Nah, terdapat 4 tahap clipping, yaitu left clipping atau potong bagian poligon yang berada di sebelah kiri window, right clipping itu untuk bagian yang melebihi batas kanan window, lalu top clipping itu potong bagian di atas batas atas window, dan bottom clipping itu adalah potong bagian di bawah batas bawah window. Nah, terdapat 4 kasus pemrosesan edge, yaitu ada ketika titik awal atau bagian ya titik awalnya itu adalah dari dalam keluar, maka simpan titik potong saat keluar window. Lalu untuk misalkan dari outside ke inside, maka dia akan menyimpan titik potongnya saat masuk dan titik dalam window. Kemudian ketika kedua-duanya inside, maka simpan titik akhir saja. Jadi simpan yang titik ini. Lalu ada outside, ke outside tuh tidak menyimpan titik apapun karena ya memang dianya berada di luar eh, di outside dari viewport itu sendiri. Jadi tidak menyimpan titik apa-apa. Nah, jadi di sini ada titik edge atau dari titik ke titik gitu kan ya. Untuk membentuk garisnya itu X1Y1 ke X2Y2. Nah, window batas atau batas dari viewport itu untuk kiri dan bawah itu X min Y min, untuk kirinya itu X min, untuk bawahnya Y min, kanan dan atas tuh untuk kanannya X max dan atasnya itu Y max. Nah, untuk gradien garis atau slope-nya itu menggunakan rumus M, yaitu Y2 dikurang Y1 yang dibagikan oleh X2 dikurang X1. Nah, untuk rumus titik intersection sendiri yaitu ada 4. Nah, untuk sisi kiri sendiri, nah X itu sama dengan X min. Nah, jadi karena kita di bagian kiri, maka left ya. LX itu sama dengan X min. Nah, tandanya dia batas kiri X min ini. Dan LY. Nah, LY-nya itu adalah rumusnya adalah M dikalikan X min dikurang X1 ditambah Y1. Itu untuk yang bagian sisi kiri. Untuk bagian sisi kanan, X itu adalah X max dengan Rx sama dengan X max dan area-nya itu adalah M dikalikan X max dikurang X1 ditambah Y1. Lalu sisi atasnya
Y sama dengan Y max, itu TX sama dengan X1 ditambah Y max dikurang Y1 dibagi M, dan untuk TY-nya sendiri adalah Y max. Lalu untuk sisi bawah, Y itu sama dengan Y min. Nah, BX sama dengan X1 ditambah Y min dikurang Y1 dibagi M, dan TY-nya adalah Y min. Jadi, untuk rumus titik intersection ini, yang bagian X-nya itu, kita kalau untuk sisi kiri mengambilnya itu X min, untuk sisi kanan itu mengambil X max, lalu untuk yang sisi atas itu mengambilnya Y max, dan sisi bawah itu mengambil Y min. Nah, baru bagian eh misalkan yang kiri ini kan X-nya itu adalah sisi kiri apa sisi X min apa menggunakan nilai X min. Jadi dia itu nilai X-nya adalah itu. Nah, untuk nilai Y-nya itu menggunakan rumus ini dan begitu seterusnya. Untuk lebih mudahnya pakai contoh aja. Nah, misalkan di sini diketahui titik A itu adalah 5,6, titik B 8,5, titik C 3,2, dan clipping window-nya itu memiliki nilai X min, X max, X minnya 2, X max-nya 7, Y minnya 3, Y max-nya 6. Nah, di sini contohnya misalkan yang digambarkan ABCD-nya kayak gini ya. Anggap aja yang X min itu A, X max-nya itu bukan, maksudnya anggap aja yang A ini itu adalah 2,3 gitu. Jadi dia membentuk viewportnya lah, yang clipping window ini. Jadi gunanya Xmin sampai YMax ini untuk membentuk window atau viewport. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk yang EFG-nya itu tuh untuk titik A, B, dan C-nya ini aja. Nah, jadi anggap aja E itu A, F itu B, dan C itu adalah, G itu adalah C. Nah, jadi untuk awalnya seperti ini. Jadi kita ada poligon yang apa berada dalam viewport. Nah, ini untuk yang dari E ke F yaitu lebih dia keluar, dan F ke G-nya itu juga keluar, G ke A-nya juga ada keluar. Nah, untuk memotong poligon ini, nah, pertama kita ketahui dulu untuk yang sisi kiri dia itu kan tidak ada ya. Untuk sisi kiri dia tidak ada karena memang tidak ada yang melewati atau melebihi dari batas X min-nya. Yaitu X min-nya kan tadi adalah 2, ya kan? X min-nya itu adalah 2. Nah, tidak ada yang melebihi itu. Nah, untuk yang batas atasnya sendiri atau sisi atas itu dia tidak ada juga, dia tepat ini yang bagian titik E ini atau titik A-nya itu adalah kan tadi 5,6. Nah, dia itu tepat di YMax-nya jadi tidak perlu ada perhitungan. Nah, untuk yang sisi kanan sendiri itu dia baru ada yang lebih atau melewati dari dari X max, dan yang sisi bawahnya itu melewati Y min. Nah, setelahnya, jadi kita akan melakukan garis AB dari garis A ke B atau E ke F ini. Itu kan titiknya adalah eh maaf ini harusnya titik A, 56. Bentar. Nah, titik A itu adalah 5,6 ke titik B yang dimana 8,5. Dengan sisi kanannya adalah X max atau 7 karena X max 7. Nah, kita lakukan sesuai rumus, yaitu M Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Hasilnya adalah min 0,3. Nah, Rx-nya tadi itu adalah X max sama dengan 7. RY-nya itu adalah kita menggunakan rumus tadi M dikali X max kurang X1 ditambah Y1. Nah, hasilnya adalah 5,4. Jadi, titik potongnya adalah 7,54. Untuk X-nya 7, untuk Y-nya adalah 5,4 yang kita dapat dari rumus ini. Nah, jadi H ini adalah titik potong dari E ke B, dari titik A ke B, ya titik A ke B atau misalkan E ke F ini, itu titik potongnya adalah titik H ini. Nah, itu untuk yang bagian dari garis A, apa dari titik A ke B atau garis AB. Nah, lanjut kita ke garis BC. Dari B ke C atau F ke G ini,
Itu dia jadi dari titik B ke titik ini, bentar. Nah, dari titik B ke titik C, ke titik F ke G. Itu kan dia juga melewati sisi kanan kan garisnya. Nah, maka kita masukkan juga rumusnya. Di sini eh, untuk M-nya itu hasil yang didapatkan adalah 0,6. RX itu tetap X max-nya itu 7, RY-nya itu kita masukkan rumus dan didapatkan 4,4. Nah, jadi titik potongnya atau titik baru hasil atau di sini kita I ya, itu adalah 7,4,4 yang didapatkan. Nah, ini untuk yang sisi kanan. Lalu kita lanjut ke sisi bawah atau dari garis C garis CA atau dari titik C ke titik A. Nah, itu kan dia jadi apa? Melewati sisi bawah kan ya. Nah, untuk sisi bawah tadi Y-nya adalah sama dengan 3. Nah, kita hitung lagi M-nya itu didapatkan 2. Lalu untuk BX itu sama dengan Y- sama dengan 3. Kemudian BY itu sama dengan oh sorry, harusnya BY. Nah, untuk B-nya itu Y- sama dengan 3. Untuk BX itu adalah pakai rumus tadi X1 ditambah Y- dikurangi Y1 dibagi M, hasilnya adalah 3,5. Nah, jadi titik potongnya itu adalah 3,5,3. Jadi untuk X-nya itu adalah 3,5 dan untuk Y-nya itu adalah 3 atau ngambil dari Y-. Nah, jadi kita untuk titik J ini kita dapatkan 3,5,3. Nah, ini untuk yang sisi bawah dari garis CA atau dari titik C ke A. Selanjutnya, kita ke yang garis CB. Nah, garis CB itu kan dia juga melewati sisi bawah. Jadi, Y- sama dengan 3, M-nya itu adalah 0,6, BY-nya atau Y-nya itu adalah Y- sama dengan 3, terus kemudian BX kita masukkan rumus, nah didapat 4,67. Nah, jadi titik potongnya itu X-nya adalah 4,67 dan Y-nya adalah 3. Nah, jadi yang K ini adalah titik potong baru yang didapatkan dari garis CB atau dari titik C ke titik B. Nah, garis ke sini, titik potongnya ini. Nah, jadi sebelumnya yang kita memiliki 3 titik untuk membentuk poligon itu adalah titik A 5,6, titik B 8,5, dan titik C 3,2. Nah, karena kita di sini melakukan clipping untuk yang sisi kanan ada dua titik potong baru untuk yang bagian sini dan bagian sini. Kemudian untuk yang bawah itu ada juga dari garis CA, kemudian ke CB itu ada juga dua. Jadi dari titik sini sampai sini. Jadi yang sebelumnya ada 3 titik eh, dalam membentuk poligonnya, sesudah kita clipping atau kita potong, itu ada 5. Itu ada yang anggap aja E, H, I, K, J ini itu adalah A, B, C, D, E ya. Nah, jadi untuk titik A-nya itu adalah 5,6 yang ini, titik B-nya itu adalah 7,54 yang ini, titik C-nya adalah 7,4,4 yang ini, dan titik D-nya itu adalah 4,67,3 yang ini, dan titik E-nya adalah 3,5,3 yang ini. Nah, jadi setelah kita melakukan clipping pada polygon yang memiliki 3 titik, itu dia setelah kita potong dan mendapatkan titik potong baru, itu dia akan membentuk poligon baru di dalam window-nya atau di dalam viewport-nya, yaitu adalah 5 titik, yaitu kalau di sini E, H, I, K, J atau yang sebenarnya itu A, B, C, D, E. Nah, jadi kan seperti yang tadi di bagian sini. Nah, setelah semua 4 sisi diproses, hasil akhirnya adalah poligon yang sepenuhnya berada di dalam window. Jadi, dia itu yang ini adalah poligon baru atau sepenuh ya poligon baru lah ya.
karena dia apa bisa membentuk juga sebuah polygon di dalam viewportnya gitu, di dalam si window-nya. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai materi dari polygon clipping algorithm. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.